Kau dengar itu? Bukan melihat, tapi mendengar. Koridor logam ini bernapas, seperti makhluk hidup. Langkahku bergema di dalamnya. Antara mereka yang menganggap aku sekadar kesalahan. Aku tak seharusnya ada di sini. Saya percaya pada keajaiban. Tapi disinilah aku mendengar sesuatu yang membuatku ingin hidup. Suara lembut perempuan, nyaris berbisik. Jika kamu benar-benar percaya pada keajaiban, jangan takut pada kegelapan. Aku belum tahu siapa dia, tapi hatiku mendengar sebelum mataku tahu. Mereka menyebutnya Liana, buta sejak lahir. Saudari diplomat yang pernah menyelamatkanku dan memintaku berpura-pura jadi tunangan adiknya. Aku setuju, bukan karena cinta, tapi karena ingin bertahan hidup. Musik lembut masuk, suara sentuhan tangan. Saat Liana menyentuh wajahku dengan ujung jarinya, dunia berhenti jadi tempat persembunyian. Ia berubah jadi pengakuan. Ia senyum, bukan karena melihatku, tapi karena merasakan. Dan waktu itu, aku sadar, kebohonganku lahir bukan dari dusta, tapi dari rasa terima kasih. Hening, suara napas perempuan. "Apakah kau manusia?" tanya dia. Aku diam sesaat. "Tidak," kataku. "Aku yang kau percayai." Ia tertawa kecil. Suaranya bening seperti air. "Kalau begitu, aku sudah melihatmu dari dalam." Lampu padam, hanya tersisa suara napasnya. Dan aku berpikir, jika seseorang mencintaimu tanpa tahu siapa dirimu, apakah kau wajib jujur padanya? Suara menghilang pelan, gema terakhir, napas berhenti. Dia pernah bercerita padaku tentang warna yang tak pernah ia lihat, tentang biru yang katanya terdengar seperti tawa lembut, tentang merah seperti nafas sebelum ciuman. Dia berkata, ia bisa merasakan dunia lewat kulitnya. Kalau begitu, tanyanya, warna duniamu seperti apa? Aku tak bisa menjawab, karena duniaku hanya terdiri dari kebohongan, ketakutan, dan bertahan hidup. Suara langkah perlahan, gema jauh dua suara perempuan berdebat. Aku mendengar dia berbicara dengan kakaknya. Mereka membahas tentang penyatuan cahaya, upacara kuno di mana dua jiwa harus melihat satu sama lain lewat kebenaran. Dia harus percaya bahwa takdirnya nyata, kata sang diplomat. Dan kalau dia tahu siapa kau sebenarnya, maka keajaiban itu berubah jadi pengkhianatan. Aku menatap Liana, wanita buta yang percaya pada cahaya, dan aku sadar, akulah pencuri cahayanya. Hari ketiga, dia mencariku, bukan dengan mata, tapi dengan langkah, dengan nafas. Hatimu terdengar berbeda, katanya. Seperti apa suaranya? Tanyaku. Seperti duka dan ketakutan, seolah kau ingin hilang sebelum aku membuka mata. Aku menunduk, tapi dia tetap tersenyum. Jangan takut, bisiknya. Kadang kebenaran hanyalah bahasa lain dari cinta. Kata-kata itu menembusku lebih dalam dari pisau apapun. Aku ingin jujur. Tapi kejujuran bisa membunuh keajaiban dan aku bersamanya. Suara lembut bioluminesensi, serangga malam. Malam itu dia duduk di taman penuh pohon bercahaya. Wajahnya menghadap ke langit seolah melihat bintang. Pernahkah kau berpikir bahwa buta itu perlindungan?
Kadang iya. Lalu, kalau melihat itu hukuman. Aku tak mengerti waktu itu, tapi dia merasakan sesuatu, mendekatnya kebenaran. Dan aku mulai bergantung pada suaranya. Ketakutanku berubah jadi harapan. Mungkin keajaiban benar-benar ada. Mungkin dia adalah keajaiban itu. Tapi kebohongan tak bisa berdoa. Ia hanya berbisik, "Bukan hari ini." Hening, suara nafas, kemudian lembut cahaya naik. Pagi itu dia berkata, "Aku melihat cahaya jauh di sana, seperti nafas dunia baru." Aku terdiam, dan aku tahu ketika dia benar-benar Rahasia bukan hanya sesuatu yang kita sembunyikan. Kadang ia tumbuh di dalam diri, hingga akhirnya menjadi nafas kita sendiri. 7 siklus berlalu, dan bisikan mulai menjalar di seluruh stasiun, seperti retakan listrik. Mereka bilang aku bukan salah satu dari mereka, bahwa aku hanya ilusi. Setiap kata menusuk seperti arus, dan setiap kali aku ingin berkata jujur, aku melihat wajahnya. Tenang, buta, bersinar. Setiap kali kau datang, aku bisa merasakan warna. Kau membawanya bersamamu. Aku takut mendengar itu, karena aku tahu warna itu akan hilang begitu dia tahu siapa aku sebenarnya. Kau tak paham manusia. Iman adikku adalah senjata. Jika dia tahu kebenaranmu, runtuhlah harapan seluruh bangsa. Ia pergi, meninggalkan aroma logam dan rasa bersalah. Malam itu, aku menemukannya di balik dinding kaca, menatap planet yang berputar dalam kabut. Aku mendengar badai, tapi bukan di luar, di dalam dirimu. Aku duduk di sampingnya. Kau benar. Dia menoleh, menatapku tanpa mata. Jangan takut menjadi dirimu, meski itu menyakitkan, meski keajaiban akan hilang. Aku terdiam. Liana, kalau keajaiban itu dusta, dia tersenyum. Maka biarlah dusta itu lebih lembut dari kebenaran. Keesokan harinya, hari penyatuan cahaya, hari di mana matanya akan terbuka. Aku berdiri di depan gerbang cermin, dan dalam pantulan itu, aku tidak melihat diriku, hanya dia. Bisikan berubah jadi badai, mereka menyebut namaku seperti kutukan. Jika mereka tahu siapa aku, mereka takkan menghancurkan bukan hanya aku, tapi juga imannya. Aku ingin menghilang, tapi keyakinannya menahanku. Hening, hanya nafas. Mau tahu kenapa aku ingin melihatmu? Tanyanya malam terakhir. Kenapa? Karena aku ingin tahu apakah cahaya itu nyata dan apakah ia juga hidup di mereka yang tahu rasanya sakit. Aku menatapnya dan sadar aku tak lagi bisa bersembunyi. Kebenaran bukan pilihanku. Ia adalah hukuman yang harus kuterima. Liana, besok saat kau membuka mata, segalanya akan berubah. Berarti aku akan melihatmu? Ya, tapi mungkin kau akan menyesal. Dia tersenyum. Tidak, karena keajaiban tak harus indah. Yang penting,
nyata. Cahaya selalu datang terlambat, saat semua yang disentuhnya sudah mulai retak. Stasiun bergetar, ribuan suara menyatu dalam doa dan listrik. Hari penyatuan cahaya telah tiba. Aku berdiri di depan lengkungan kristal. Di hadapanku, dia, Liana, dalam balutan kain bercahaya yang bernafas bersama detak jantungnya. Kakaknya mendekat, berbisik di telingaku. Bagi dia, ini keajaiban. Bagi kamu, akhir. Pilih sendiri manusia. Aku ingin menjawab, tapi Liana tersenyum, dan senyum itu lebih kuat dari kata apapun. Upacara dimulai. Cahaya menembus udara, tebal seperti air. Energi menari di kulit, di tulang, di kebohongan. Liana berdiri dengan mata terpejam. Aku bisa merasakanmu. Kau gemetar. Karena aku hidup. Kalau begitu, aku siap untuk melihat. Kelopak matanya bergetar. Seluruh dunia menahan nafas. Saat dia membuka mata, langit stasiun meledak dalam cahaya. Tapi tatapan pertamanya bukan bahagia, hanya sunyi. Kau bukan dari kami. Aku melangkah. Benar, aku manusia. Dan aku berbohong hanya supaya bisa tetap hidup. Kerumunan berbisik. Cahaya mulai meredup. Para penasehat bangkit dari singgasana. Mata mereka penuh takut. Tapi Liana tidak mundur. Dia melangkah mendekat, gemetar namun teguh. Manusia, aku sudah melihatmu. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan aku tidak salah. Aku ingin meraih tangannya, tapi penjaga sudah mengepung Hami. Kakaknya berteriak, "Kau akan menghancurkan semuanya! Dia simbol harapan kita!" Liana menoleh ke arah kerumunan. Suaranya pecah, tapi tegas. Kalau iman berarti harus buta, maka aku tak mau lagi melihatnya. Suasana hening. Cahaya di sekitar kami mulai berubah warna, menjadi panas, nyala, lalu seperti terbakar. Aku memejamkan mata, merasa seluruh dunia retak bersamaan dengan nafasnya. Dia menatapku, kini dengan mata yang benar-benar melihat. Di sana ada api, tapi juga kasih. Terima kasih, karena kau biarkan aku melihat kebenaran, meski itu menyakitkan. Aku berbisik, aku tidak pantas menerima cahayamu. Dia tersenyum, maka kau benar-benar manusia, karena hanya manusia yang merasa tidak pantas atas keajaiban. Ledakan cahaya menelan segalanya. Hanya hangat tangannya yang tersisa, dan suara retakan kaca saat dunia runtuh. Narasi penutup. Aku tak lagi melihat, tapi aku masih mendengar suaranya. Ketika cahaya padam, yang tersisa hanyalah suara. Hening. Seperti tarikan nafas terakhir sebelum kematian. Aku tidak tahu di mana berada. Tubuhku hanya mengenali berat dari detak jantungnya sendiri. Seseorang memanggilku. Bukan dengan suara, melainkan dengan pikiran. Lembut, seperti bisikan dalam mimpi. Kau masih hidup. Aku membuka mata. Di sekitarku reruntuhan aula upacara, kristal-kristal retak, dan cahaya yang dulu menerangi kini mengalir di lantai seperti darah. Tak ada kerumunan, hanya aku dan dia. Liana berdiri di tengah lingkaran yang hancur, matanya tertutup kembali. "Apa kau bisa melihat?" tanyaku. Dia tersenyum. "Iya, tapi dengan cara yang berbeda. Cahaya telah kembali ke tempat asalnya, ke dalam diri." Aku melangkah perlahan, setiap langkah bergema di aula kosong. "Mereka mengusirmu?" "Iya, Dewan bilang aku menghancurkan kepercayaan." "Dan kau?" "Aku hanya melihat kebenaran. Mereka lebih takut pada itu daripada pada kegelapan."
Dia mengulurkan tangan. Aku menyentuh jemarinya. Dingin, tapi masih hidup. Apa yang akan terjadi sekarang? Aku akan tetap di sini. Dunia boleh melupakan manusia, tapi aku tak ingin melupakanmu. Dia melangkah mendekat. Dulu aku berpikir, keajaiban adalah ketika seseorang datang di saat tak terduga. Sekarang aku tahu, keajaiban adalah ketika seseorang tetap tinggal, bahkan saat dunia runtuh. Di luar, sunyi total. Stasiun perlahan meredup seperti bintang yang mati. Aku tahu, jika aku tetap, mereka akan menemukanku. Jika aku pergi, dia akan sendirian. Namun, aku harus pergi, sebab terkadang cinta bukan tentang berada di sisi seseorang, tetapi hidup di dalam hati mereka yang belajar melihat dengan jiwa. Liana, bisiku, jika suatu hari kau kembali percaya pada keajaiban, lihatlah ke dalam dirimu. Aku sudah melihat dan tahu siapa yang kulihat. Siapa? Manusia. Aku pergi tanpa menoleh, sebab jika aku melihatnya